Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Siska mau tanya, kalau kita wawancara narasumber, tapi narasumbernya itu menjawab pertanyaannya itu keluar dari topik, itu Ya, gimana Pak? oke Siska, ketika kita wawancara dan narasumber memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau menyimpang dari pertanyaan yang kita ajukan, itu dua kemungkinan ya Siska ya. Kemungkinan pertama, narasumber itu sulit menangkap apa sebenarnya yang ditanyakan oleh wartawan gitu. Nah, kalau mereka sulit mengambil intisari apa yang ditanyakan, hampir dapat dipastikan jawabannya akan kemana saja gitu. Nah, sumber kedua, narasumber memberikan jawaban tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi narasumbernya memang tidak menguasai materi itu ya. Jadi hanya dua kemungkinan pertanyaan kita yang tidak jelas karena terlalu panjang gitu ya, sehingga si narasumber salah mengambil simpulan yang kita tanyakan itu, sehingga dia menjawab ya apa saja kemana gitu kan gitu. Nah, makanya wartawan itu cari kalimat yang lebih pendek, jangan menggunakan prolog yang terlalu panjang, cukup dengan 2 atau 3 kalimat kita tanyakan ya. Nah, kalau terlalu panjang justru akan membingungkan. Terus pertanyaannya juga jangan lebih dari satu, usahakan. Biasanya wartawan pemula suka tergoda untuk mengajukan satu proses wawancara dengan 2 atau 3 pertanyaan. Pak, komentar Bapak misalnya tentang peristiwa FPI dan polisi di jalan tol gimana? Dan kira-kira itu secara hukum akan bagaimana? Nah, bagaimana nanti kalau masyarakat itu memunculkan chaos misal? Itu kan bingung bagi narasumber. Lebih bagus lagi kalau narasumbernya bisa menangkap 3 pertanyaan itu. Kalau membingungkan justru nanti tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu Siska yang pertama ya. Jadi kuncinya ada di wartawan. Ajukan pertanyaan secara ringkas sehingga mudah dipahami ya. Yang kedua, kuncinya memang kita harus tahu bahwa narasumber tersebut bisa paham nggak tentang ini gitu kan. Bisa jadi karena narasumber memang tidak menguasai, maka daripada disebut tidak paham, dia jawab apa yang dia tahu saja gitu ya. Itu Siska, itu sering terjadi ya kalau kita ke lapangan menemukan narasumber semacam itu. Bisa paham Siska? Bisa. Halo. Bisa Pak. Oke, silakan yang lain, kita masih punya waktu. Halo, silakan. Tiara, Raina, mangga Raina, silakan. Raina Pak mau nanya. Ya, silakan Raina. Silakan Iya Raina. Pak, jadi mau nanya kalau misalkan kita lagi mau buat berita, Ya, terus kita tuh kekurangan data, tapi narasumber yang kita butuhkan tuh udah semua kita wawancara, tapi masih kurang gitu datanya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan biar beritanya tuh tetap utuh gitu, meskipun datanya kurang. oke. Nah, kuncinya tetap Masih Pak. harus datanya kalau pengen lengkap ya tetap harus dilakukan eh, apa minta wawancara lagi dengan narasumbernya ya. Itu biasa lazim, makanya setelah habis wawancara kita itu memberikan permintaan dengan santun ya. Bapak mohon maaf kalau nanti saya kurang data, mohon izin untuk saya WA Bapak atau saya hubungi lagi Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi ketika kita dalam menulis, oh ini ada kurang satu data, kita tinggal WA lagi gitu ya. Jadi intinya Raina ya tetap saja tidak bisa kita membuat data yang lengkap tanpa ada sumber. Kalau tidak dari sumber yang bersangkutan, kita bisa mencari narasumber pembanding dari yang lain ya, yang punya kompetensi yang sama gitu. Atau yang kedua, untuk melengkapi data itu kita bisa mengambil dengan riset dari riset dokumen. Hanya tentu nanti dicantumkan sumbernya dari mana. Misalnya dari narasumber A terungkap bahwa peristiwa monumental terkait dengan aksi kepahlawan di Indonesia mencapai sekian puluh peristiwa misalnya. Ya.
Nah, itu ketika Anda ternyata butuh data pelengkap dari peristiwa itu, jenis peristiwanya apa saja, itu tentu tidak mudah untuk melakukan riset data, karena yang berkaitan dengan apa yang disampaikan orang pasti narasumber tersebut yang lebih tahu ya. Tetapi kalau terkait dengan topik umum, mungkin kita bisa mencari riset dokumen dari data-data online atau data-data referensi offline gitu. Sebutkan sumbernya, berdasarkan sumber yang Anda kutip itu sebutkan ya. Misalnya ternyata dari buku A itu ditemukan bla 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 sebagainya. Untuk apa? Untuk melengkapi detailnya ya. Karena betul Rena, ketika kita menulis berdasarkan hasil wawancara, baru kita menemukan detail apa yang kita butuhkan untuk melengkapi data itu, seringkali ketemu ketika kita menulisnya ya. Maka yang perlu kita lakukan itu sebelum selesai wawancara, izin untuk mengontak lagi ketika kita butuh ya. Kuncinya kalau narasumber yang bersangkutan ternyata tidak bisa dihubungi, cari narasumber yang lain untuk melengkapinya. Tetapi itu narasumber yang berbeda. Kalau bisa jadi sama ya syukur ya. Tetapi kalaupun berbeda, tinggal ditambahkan saja sumbernya siapa. Nah, kalau narasumber yang lain kita tidak temukan juga, cari di riset data, baik riset data online ataupun offline ya, dari buku atau dari perpustakaan atau dari internet. Sumbernya saja disebutkan. Itu solusinya Rena ya. Makanya kenapa penting melakukan riset data, riset topik sebelum wawancara, karena kita akan membutuhkan detail data apa saja yang kita butuhkan, sehingga nanti dalam proses wawancara kita tidak akan ketinggalan untuk ditanyakan data-data itu ya. Nah, misalnya tentang data korupsi di Indonesia yang mencapai sekian M. Nah, korupsi siapa saja, di kementerian apa saja, siapa saja pelakunya, dari kelompok mana, politisi berapa. Nah, itu yang mau diambilnya dari mana, data mana saja. Maka dengan riset topik sebelumnya kita sudah terfokus kebutuhan data apa, detail data pendukung apa yang dibutuhkan, sehingga dalam proses wawancara kita sudah bisa paham data apa yang kita butuhkan, sehingga ketika nulis udah lengkap datanya. Oke Rena, itu ya bisa dipahami Rena? Nah, Iya bisa Pak. oke. Ya. Rindang, Makasih, Pak. silakan sama-sama. Oke, buat semuanya, semakin sering melatih, semakin sering menulis, insya Allah tulisan kita akan semakin baik. Kuncinya itu melatih. Kalau Anda jalan-jalan ke lokasi wisata, ke lokasi belanja, bikin picture, biasakan itu. Bikin blog sendirilah ya. Atau kalau zaman sekarang bikin blogger, bikin di YouTube misalnya, itu biasakan untuk apa? Untuk membuat kita terbiasa melatih mencari data, menentukan topik, dan juga menetapkan angle apa yang akan kita angkat. Dengan proses latihan itu insya Allah akan cepat mudah. Kalau tidak dilatih nanti akan bingung. Kita tempat wisata apa sih yang akan diangkat menariknya? Banyak orang yang datang ke sananya, atau ada tempat tertentu di lokasi wisata itu yang memiliki daya tarik, atau jangan-jangan di lokasi wisata itu ada hal yang tidak pernah terduga sebelumnya oleh kita, sehingga kita mencari sesuatu yang menarik ya. Kalau banyak orang yang datang ke sana, kenapa sih mereka tuh banyak datang gitu? Padahal lokasi wisatanya sama dengan lokasi wisata yang lain, ketat. Tapi kenapa di sini rame gitu? Mungkin harganya, cari harganya. Oh ternyata harganya malah lebih mahal kan gitu. Fasilitasnya lebih bagus, enggak, biasa saja misalnya. Anda terus belajar mencari tentang mengapa ini tempat wisata menjadi banyak orang yang dikunjungi. Sampai ketemu kemudian nanti ada sisi keunikan ternyata di sana. Pelayanan yang bagus misalnya, keramah tamahan para petugas, kemudian mereka juga sudah ready kalau terjadi sesuatu misalnya, sehingga pengunjung itu merasa nyaman. Dan itu bisa Anda gali dengan apa? Dengan melakukan observasi, atau Anda melakukan wawancara dengan para pengunjung 1, 2, atau 3 orang itu. Dan akan kita temukan ternyata mereka datang ke sini sekalipun harganya lebih mahal misalnya, ternyata ada hal lain ya. Nah itu
Itu untuk teman-teman berlatih saja, semakin sering insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Dan yang terpenting lagi sense of journalism-nya akan terlatih ya. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda amati itu akan menjadi berita. Kalau cara berpikir Anda, kemudian cara melihat Anda, kemudian cara Anda merasakan sesuatu atas peristiwa itu sudah bisa muncul, wah ini layak untuk berita, maka sebenarnya Anda itu sudah punya modal utama untuk menjadi seorang wartawan ya. Nah kalau kita sama dengan yang lain saja, awam misalnya, cara pandang kita ada tabrakan ya biarin aja, biasa-biasa saja misalnya, itu susah. Bagi seorang wartawan ada tabrakan akan lihat, wah kenapa tabrakan, apalagi kalau berulang di sana, kenapa sih selalu berulang terjadi gitu. Terus korbannya kenapa sih selalu meninggal gitu kan. Itu menjadi penasaran kita, itu ada why di sana, ada faktor apa sih, kemudian mengapa sih orang tidak jerak di sana mengemudikan kendaraan dengan tingkat kecepatan yang tinggi misalnya. Nah kita bisa bertanya itu, mungkin kalau masyarakat awam ya udahlah di sini mah ayah jurigan kan gitu, sehingga banyak kecelakaan maut. Tapi bagi wartawan tidak begitu, berarti ada sesuatu yang salah di sana ya. Kemudian kita ungkap, kita jangan terjebak kemudian menjadi jurnalisme mistik ya. Jurnalisme mistik kan mulai bermunculan ketika di kilometer sekian selalu terjadi tabrakan maut, kemudian media ramai-ramai bahwa di sana itu ada yang menempati ayanu ngagege gitu dari gunung apa gitu kan, yang pada akhirnya dia selalu mengganggu para pengendara sehingga terjadi tabrakan maut. Nah itu jurnalisme mistik yang selayaknya tidak dikembangkan. Kenapa? Karena itu faktanya itu tidak bisa dibuktikan secara real. Sementara jurnalistik itu mensyaratkan yang muncul itu data dengan basis fakta ya. Oke, ada yang lain silakan Mangga. Atau cukup? Siska mau bertanya lagi, Siska? Halo? Cukup Siska, Rena, Salis, Rian. Cukup Pak, dari Raina cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.